Ya, kita sebenarnya di Komisi 9 sama ya diskusinya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Melki ya. Kita selalu menyampaikan di dalam rapat-rapat itu agar kita fokus pada pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dan ini adalah instruksi Presiden ya, yang secara jelas di dalam kalimat pertama di dalam Inpres ini dinyatakan dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Oke. Jadi di situ tercantum dalam negeri nih ya? kata-kata dalam negeri. Ya, ada kalimatnya dalam negeri ini. Saya sedang bacakan isi Inpresnya. Melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga di bawahnya itulah yang kemudian membahas apa saja yang perlu dikembangkan dan pembagian tugas untuk beberapa kementerian ya, karena ini lintas kementerian. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Melki, pimpinan Komisi 9, bahwa kita selalu mendorong untuk percepatan kemandirian dalam pengembangan industri farmasi. Kalau kemudian ada kerjasama kesehatan di depan dengan pihak luar, entah negara manapun, apakah pemerintah merasa bahwa tahun depan kalau produksi sendiri dalam negeri nggak akan cukup? Nah, ini yang harusnya dikaji terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Kalau hitung-hitungan dari fraksi PKS misalnya, kan pasti sudah punya latar belakang nih, background. Kan kalau jumlahnya dari 50% yang belum, itu sebenarnya kan sudah dihitung ketersediaannya oleh Kementerian Kesehatan. Tinggal kalau memang perlu ada yang nanti entah itu booster, entah itu ketiga gitu ya. Nah itu yang perlu dihitung berapa jumlah yang perlu dilakukan lagi. Sehingga inilah kebutuhan inilah yang harus dipenuhi mungkin oleh vaksin merah putih. Karena vaksin merah putih ini kan alhamdulillah progresnya juga sangat bagus. Sehingga perlu di-endorse dengan lebih kuat lagi supaya dan bisa produksi ratusan juta dalam waktu setahun, Bu Mufidah? Yang perlu dihitung kembali nanti kemampuan Bio Farma seperti apa. Kita juga kan punya banyak BUMN yang mungkin perlu didorong supaya bisa memiliki kemampuan seperti Bio Farma untuk menjadi produsen dari vaksin. Jadi di atas kertas mungkin saja itu? Saya sih belum ngitung ya, tetapi harusnya sih karena yang 50% ini sudah ada hitungannya dari Pak Menteri Kesehatan kemarin disampaikan di rapat, harusnya kan itu sudah terpenuhi dengan hitungan yang skenario yang awal ya. Nah, ditambah nanti yang booster itu kan yang ini kan baru sampai tahap nakes tadi disampaikan oleh Pak Melki. Tinggal nanti apakah untuk masyarakat khususnya nanti yang para berinteraksi dengan publik gitu ya, pelayan publik dan sebagainya, itu yang perlu dihitung lagi. Jadi kemungkinan tahun depan yang sudah 2 kali akan diberikan booster, entah itu kemudian boosternya bisa dapat gratis untuk kalangan tertentu misalnya, bisa juga membeli langsung secara gotong royong. Itu yang kemudian disampaikan rencana oleh pemerintah. Iya, kita sih belum membahas yang ketiga untuk di selain nakes ya, karena baru sampai nakes. Kita sih sudah mengusulkan tadi sampaikan oleh Pak Melki untuk yang terkait dengan pelayanan publik, tapi masih belum dihitung sama jadi Pak Menteri. Pertanyaannya kenapa kemudian untuk masih harus menyiapkan begitu banyak kalau seandainya kenapa juga harus kemudian bekerja sama dengan pihak luar kalau kebutuhannya ya sudah sekarang saja tinggal ditutup kan? 54% kurang 46% lagi, itu pun kalau 100%, itu agak sulit untuk mencapai 100%. Ya, karenanya kami lebih mendorong untuk terlaksananya Inpres 6 tahun 2016 ini. Coba dihitung dulu kalau memang ini mampu diadakan di Bio Farma ataupun BUMN yang didorong untuk bisa mengadakan sendiri, sehingga vaksin merah putih ini juga bisa diproduksi oleh kemandirian dari bangsa kita juga. Itu yang kalau di kami seperti itu. Tapi kalau di Komisi 9 memang kita masih pembahasan pemenuhan vaksin 1-2 dulu ya. Pertanyaannya sesungguhnya sederhana.